Halo sahabat aset, kamu sedang mendengarkan podcast Pojok Aset Lembaga Manajemen Aset Negara, sebuah podcast persembahan dari Lembaga Manajemen Aset Negara yang ditujukan bagi sahabat aset semuanya. Selamat mendengarkan. Hai sahabat aset, kalian sedang menyaksikan podcast Pojok Aset Lembaga Manajemen Aset Negara. Berbicara soal aset negara itu banyak banget bentuknya. Ada yang bentuknya dari bangunan, tanah, terus juga mobil, bahkan sampai ke yang kecil-kecil. Mereka itu, semua aset negara itu diperoleh dari belanja APBN. Dalam mengelola aset negara ini nggak gampang loh sahabat aset. Banyak sekali rintangan dan segala macamnya, dinamika-dinamika di lapangan. Episode kali ini kita akan mengundang 3 orang hebat inovator dari DJKN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Langsung saja yuk kita sambut. Yang pertama ada Mas Oka Willianto. Oke, Mas Oka. Yang berikutnya ada Mas Sisu Arianto. Nah, ini yang terakhir ada Mas Rahmat Irawan. Yoi. Nah, kita udah bersama 3 orang inovator yang terlihat masih muda-muda kan ya. Itulah kenapa kami pilih 3 orang ini sebagai episode pembuka di podcast, karena inovasi, sesuatu yang baru. Nah, podcast ini juga sesuatu yang baru dari Elman gitu ya. Nah, coba perkenalkan diri lagi. Tadi kan saya baru nyebutin nama nih. Yang dari sebelah sana dari Mas Oka. Oke, makasih Mas Anda. Ya. Selamat pagi, selamat sore atau selamat malam. Kapan aja nontonnya kan? Tergantung yang nonton. Tergantung yang nonton. Oke, sahabat podcast, saya Oka Willianto. Kebetulan saat ini bertugas di Sekretariat DJKN di bagian umum, lebih spesifiknya di subbagian rumah tangga. Ya, Mas Siso monggo. Oke, halo sahabat aset. Nama saya Siso Arianto. Sebelumnya saya di bagian umum Sekretariat DJKN, tapi sekarang saya di Direktorat PKNSI di subseksi PPSA 2. Halo sahabat aset, perkenalkan nama saya Rahmat Irawan, biasa dipanggil Wawan. Sebelumnya saya di Sekretariat DJKN, namun sekarang saya kebetulan diamanahkan di Direktorat Kekayaan Negara dipisahkan. Nah. Mungkin sementara seperti itu. Oke, siap. Ini berarti sekarang ini posisinya tersebar ya di mana-mana ya. Langsung aja, sebenarnya inovasi apa sih yang dibuat sama teman-teman ini? Jadi ada satu inovasi namanya adalah Akses KN. Jadi sebuah fleet management system yang di-create untuk berusaha mengefisiensikan dan mengoptimalisasikan mobil dinas sobat aset. Nah, untuk lebih jelasnya kita ngobrol-ngobrol sebenarnya apa yang melatar belakangi si Akses KN ini untuk lahir. Kenapa bisa tercetus ide, wah kayaknya kita harus benerin nih manajemen mobil dinas gitu. Monggo. Oke, terima kasih Mas Anda, sahabat aset. Mungkin kita flashback sedikit ya. Boleh. Jadi kalau nggak salah ya, waktu itu sekitar bulan September Oktober 2019. Yeah. Kebetulan saya baru balik dari tugas belajar dan ada program re-entry namanya. Jadi pegawai-pegawai yang baru selesai tugas belajar itu harus agak magang dan juga diminta menghasilkan sebuah anggap aja breakthrough atau sebuah inovasi. Nah, kebetulan waktu itu saya ditaruhnya itu di bagian keuangan. Jadi waktu itu saya diminta tolong buat dong program ataupun inovasi yang bisa mendorong efisiensi. Nah, setelah itu karena saya bingung ya, saya baru datang gitu kan. Tiba-tiba udah dapat tugas ya. Ya itu namanya pengabdian. Dan ya maksudnya latar belakang pendidikan pun juga kebetulan levelnya makro scope gitu ya. Dan ini kita dealing with the organizational level. Akhirnya kemudian saya istilahnya cari-cari teman diskusi dan ketemulah waktu itu siswa gitu kan ya. Nah, dan juga di keuangan saya banyak diskusi gitu. Nah, dari situ ternyata kita melihat bahwasanya ada dimensi operasional dari pengelolaan aset itu yang bisa dikembangkan gitu. Dan ternyata yang cukup banyak opportunity-nya itu adalah di pengelolaan mobil dinas. Alhamdulillah gitu ya. Di sisi lain ternyata
sekretariat itu juga sedang melakukan usaha optimalisasi. Oke. Jadi kebetulan jumlah mobil dinas kita melebihi standar waktu itu. Oh, oke. Berarti emang ada standar hitungan ya? Ada. Oke. Standar barang, standar kebutuhan itu ada. Oke. Waktu itu. Iya. Kita juga pingin itu sesuai standar, bahkan kalau bisa kurang misalkan waktu itu ya. Iya. Nah, kemudian dari situ kita melihat bahwasanya wah sepertinya ini ada peluang gitu kan ya. Kebetulan juga, nah paper saya terakhir itu banyak berbicara terkait best practice pengelolaan aset. Oke. Nah, di mana Iya. secara umum best practice pengelolaan aset itu sekarang trennya adalah adanya sentralisasi, kemudian sharing usage, penggunaan bersama, dan IT optimization. Jadi tiga pilar itu yang sedang digalakkan di seluruh dunia gitu kan ya. Oke. Dan itu juga banyak digunakan oleh startup seperti Gojek atau Grab. Mereka fokusnya ke sharing usage ya, bagaimana aset bisa digunakan bersama. Nah, dari sekian banyak itu kemudian akhirnya kita membuat bisnis plan, atau bukan bisnis plan ya, semacam proposal. Oke. Ya, waktu itu namanya belum Akses KN. Belum ada nama lah ya. Belum ada nama. Iya. Namanya bebas. Kalau anak bayi biasanya 7 hari setelah lahir baru ada nama emang. Seperti itu. Terus. Tetapi intinya memang kita ingin mengkombinasikan antara best practice pengelolaan aset ya secara internasional yang sentralisasi gitu kan ya. Yeah. Kemudian ada sharing usage, bagaimana aset itu tidak dedicated kepada satu orang atau satu unit, tapi bisa digunakan bersama-sama. Nanti dia akan mencapai bahasa teorinya tuh titik optimum tertinggi utilisasi. Iya. Dan alhamdulillah mahasiswa ini luar biasa. Punya skill IT. Wah, luar biasa. Bukan hanya desktop ya, tetapi juga mobile. Di situ Oke. awal-awalnya meramu, ayo kita buat aplikasi. Kita bilang bahasa ininya, kita bikin semacam seperti Gojeknya public sector. Keren. Seperti itu, Iya, berarti secara umum memang selain dari best practices yang ada di luar sana, yang emang udah sentralisasi secara manajemen asetnya ya. Nah, terus juga ada, ya kita nggak bisa memungkiri perkembangan teknologi, apalagi di revolusi industri 4.0 ini, dan katanya udah 5.0, nggak tahu sampai berapa gitu ya. Mungkin kayak Winning Eleven sampai pangkat-pangkat gitu kan. Nah, pemerintah juga berinovasi untuk memanfaatkan informasi teknologi. Nah, tadi kan Mas Wawan udah cerita soal latar belakangnya tuh kenapa. Nah, terus pengembangan aplikasinya sendiri nih, kalau ke mahasiswa, pengembangan aplikasinya sendiri dari penerjemahan konsep yang dari Mas Wawan ini kayak gimana gitu bisa akhirnya kayak gitu kayak yang sekarang yang udah dimanfaatkan oleh teman-teman di JKN. Dulu itu memang awalnya kita sangat ini ya Mas, sangat riwah ya, karena di lapangannya seperti itu, kita peraturannya nggak ada, di lapangannya juga istilahnya kan kita ini menarik kenikmatan ya. Ya kan? Kok menarik kenikmatan? Kenapa? Menarik kenikmatan ini kita. Karena kan mobil ini kan sebuah fasilitas ya kan. Fasilitas yang diberikan kepada pejabat-pejabat kita gitu kan. Nah, ini kita membawa konsep yang menarik kenikmatan gitu kan. Nah, dari situ kita memang awalnya berat Mas, langkahnya sangat berat. Karena dari sisi manapun kita dapat penolakan gitu kan. Dari sisi manapun kita dapat penolakan, tapi memang Mas Wawan ini luar biasa orangnya. Beliau ini iya Mas. Jadi waktu kita awal-awal pengembangan aplikasi itu ya, beliau itu jam 2 malam, jam 3 malam itu masih bisa saya kontak gitu. Iya. Berarti sahabat aset, PNS itu bukan kaum berbahan ya, sampai jam 2 malam loh kerjanya. Itu masih terbawa jam waktu di US. Masih jet lag ya ternyata. Lanjut nah. Jam 2-3 malam itu masih bisa saya kontak, masih ini gimana Mas probisnya, kalau kayak gini gimana gitu kan. Nah, waktu itu kan untungnya Mas di Indonesia itu sudah ada 2 aplikasi besar pemesanan mobil seperti itu kayak Grab sama Gojek. Iya betul. Nah, kalau orang dulu bilang itu namanya ada metode ATM. Apa tuh? Amati, tiru, modifikasi. Ini baru nih. Amati, tiru, modifikasi. Iya. Itu yang bisa kita kembangkan untuk berinovasi, itu konsepnya seperti itu. Nah, dari situ, dari 2 aplikasi itu
saya tiap hari untuk mempelajari gimana nih proses bisnisnya bisa seperti ini dan kita sarikan, kita fusikan, kita gabungkan dengan prosedur yang kita miliki seperti itu di lapangan kita seperti apa. Nah di situ juga Mas Wawan juga luar biasa. Beliau ini bisa bisa memfusikan proses bisnisnya itu ya sehingga memang di proses pengembangannya sangat sulit Mas, sangat sulit karena kita dituntut untuk bisa mengakomodir semuanya gitu kan, karena kan di sisi lain kita menarik kenikmatan, nanti kalau aplikasinya nggak jadi atau menyulitkan orang yang memakai itu akan menjadi sebuah kendala tersendiri. Iya betul. Itu Mas. Betul. Boleh tambahin nggak? Iya boleh silakan Mas Wan. Ini sebenarnya perlu diluruskan ini. Menarik kenikmatan. Ya silakan diluruskan yang harus diluruskan. Sebenarnya itu Mas Oka lebih paham, tetapi sebenarnya kita tidak menarik kenikmatan. Tetapi kita berusaha menggantikan dengan kenikmatan yang lebih tinggi. Wah iya benar. Jadi yang lebih luas ya. Lebih merata. Iya. Semua orang bisa merasakan gitu ya. Nah, itu kan tadi dari konsep proses bisnis latar belakang, terus juga pembentukan aplikasinya tersendiri ternyata juga nggak mudah, walaupun boleh dibilang mencontoh gitu yang sudah ada ya Mas Iswo ya, dan memodifikasi gimana caranya itu make sense atau sesuai dengan proses bisnis di pemerintahan gitu. Nah, kita masuk ke Mas Oka nih sebagai yang quote unquote menjalankan akses KN ini sekarang karena beliau di bagian umum. Nah, waktu udah ada proses bisnis, sudah ada aplikasi, terus implementasi pertamanya pilotingnya tuh gimana Mas Oka, bisa cerita? Atau mungkin kita bicara mobil dinas, bisa cerita dulu kali ya, mobil dinas ini sebenarnya seperti apa sih? Apakah semuanya yang di pejabat atau emang ada beberapa orang lain yang berhak memegang mobil dinas atau juga mobil operasional? Nah, mulai dari situ kali Mas Oka. Oke, iya, ini tadi kan dua-dua ini kan mas-mas ini adalah para bidannya. Iya. Kebetulan saat ini saya kedapatan tugas jadi babysitternya. Jadi memang udah dilahirin. Lebih berat ya Mas ya? Lebih berat malah ya? Iya. Untungnya bidannya masih bisa dimintai tolong, bisa direpotin. Iya. Masih ini. Jadi konsultasi ke dokternya masih bisa lancar lah ya. Lancar ya. Ya, kembali ke tadi konsep tadi. Kendaraan dinas itu sebenarnya kebagi jadi dua ya Mas Anda. Jadi ada kendaraan dinas jabatan, ada kendaraan dinas operasional. Kalau kendaraan dinas jabatan itu dia melekat ke jabatannya. Jadi eselon 1, eselon 2, dan eselon 3 sebagai kepala kantor, beliau-beliau itu berhak mendapatkan kendaraan mobil dinas, jabatan. mobil jabatan. Berarti itu mobil yang dipakai sama si pejabat itu ya? Melekat pada jabatan ya? Ya, oke. Untuk kendaraan dinas operasional itu sebenarnya konsepnya adalah kendaraan dinas yang digunakan secara umum. Jadi dia tidak melekat ke personnya, tetapi melekat ke unit. Jadi sebenarnya itu. Kita kembalikan ke konsep awalnya seperti itu. Sudah ada surat edaran Bu Menteri pada saat itu di tahun 2015 SE nomor 9 kalau tidak salah. Jadi kita kembalikan ke konsep itu. Kita bukan mengambil kenikmatan sebenarnya. Ya mungkin mengambil kenikmatan, tapi konsep awalnya adalah mengembalikan sesuai dengan aturannya. Wah, benar. Karena memang sebenarnya Bapak dan aturan. Ibu yang pada saat itu menggunakan kendaraan itu sebenarnya beliau memang secara legalnya nggak berhak. Tapi yang berhak adalah unitnya. Iya. Ini untuk kendaraan operasional gitu. Untuk kendaraan operasional, kita skop kita adalah kendaraan operasional. Kita nggak ngutik-ngutik kendaraan dinas jabatan. Kembali ke Mas Wawan tadi yang disampaikan adalah standar kebutuhan, standar barang, standar kebutuhan. Iya, betul. Di kantor kami, di kantor pusat kita, sebenarnya standar atau SBSK itu hanya 40 unit kendaraan operasional. Itu maksudnya rasio antara kendaraan dan jumlah orang atau bagaimana? Dia SBSK ini ngitungnya adalah unit eselon 3-nya dihitung. Jumlah eselon 3-nya ada berapa, plus 1 untuk TU masing-masing direktorat. Oh gitu. Berarti memang itu. perhitungannya unit bukan orang ya? Unit kerja gitu ya? Unit kerja. Jadi seharusnya hanya ada boleh 40 mobil kendaraan pada kenyataannya operasional ada? Saat itu existing ada 63. Jadi surplus 23 ya? Iya. Surplus 23. Dan itu beban negara. Nah, iya betul. Nah, terus akan menjadi sebuah nggak enak aja sebagai kita yang menggaungkan sebagai pengelolaan negara atau pengelolaan barang milik negara yang efisien, efektif dan akuntabel, kok ternyata masih punya surplus kendaraan segitu banyak kan? Nah, benar. Sejalan dengan proyeknya Mas Siswo dan Mas Wawan tadi. Iya. Dengan adanya itu kita bisa kurangin loh jumlahnya.
Ya itu tadi kita bukan menaikkan makan tetapi mensentralisasi penggunaan kendaraan dinas itu. Iya. Jadi semuanya disentralkan ke direktorat, ke Setjen. Kita seleksi mana yang layak pakai, Iya. mana yang umurnya masih ekonomis. Ah. Sisanya alhamdulillah bisa laku kita lelang Oke. dengan PNBP 1,6 lebih 1,6 apa nih? miliar. Luar biasa. Ya itu tadi imbas benar sih. imbas dari kelahiran implementasi ini. Iya, sebenarnya. betul. Jadi Dari emang daripada negara-negara. membebani biaya yang rutin gitu kan berarti harus ke bengkel, bensin dan Iya, lain-lain. betul. Ya ternyata yang udah nggak ekonomis ya bisa dijual terus mendatangkan penerimaan negara bukan pajak melalui lelang gitu ya. Iya. Nah, tapi ada ini nggak Mas Oka selama udah mungkin konsep udah matang dan lain-lain, Oke. terus pengenalan pertamanya gimana? Oh, mungkin iya, mungkin iya. buat bertiga deh nih cerita, mungkin ada pengenalan pertama program ini udah oke semua match sesuai dengan SBSK, proses bisnis udah oke, aplikasi udah mulai bisa running walaupun mungkin ada continuous improvement dari aplikasi. Yang namanya aplikasi kan biasanya gitu ya, developing terus. Nah, mungkin bisa cerita. Kalau pengenalan pertamanya mungkin Mas Wawan ya, yang pertama kali mempresentasikan kepada Gimana tuh? bapak-bapak itu ya, sambutannya para pimpinan itu. Iya, betul. Ya, sebelum menjelaskan tahapannya ya. Mungkin sedikit menjelaskan bahwasanya akses KN ini itu dibangun dengan 4 stream yang semuanya itu harus ada dan bagus semuanya gitu. Yang Iya. pertama adalah proses bisnis. Tadi siswa bilang kan proses bisnisnya itu bukan hanya proses bisnis yang kita anggap itu di mana namanya? Kalau di swasta bagus, belum tentu di pemerintahan public oke. sector. Iya, Makanya benar, beda. harus fit to karakteristik dan itu butuh penyesuaian. Betul. Yang kedua aplikasi, itu juga harus ada. Yang ketiga itu armadanya harus jos juga gitu kan ya. Iya, benar. Yang keempat SDM-nya tadi baik itu ada nanti driver dan kemudian ada juga tenaga mekanik di perawatannya gitu. Nah, 4 stream itu harus ada 4 elemen yang harus ada di dalam akses KN ini. Jadi Oke. tidak bisa kita bilang bahwasanya aplikasi ada semuanya beres gitu kan. Oh iya, benar. Armada Nggak ada nih, sekedar. nggak ada aplikasi juga nggak bisa. Nggak bisa, jalan. betul. Nah, itu hubungannya sama tahapannya tadi. Gimana? Tahapannya jadi kita masih ingat tuh Boy ya. Nah, tentu kita mulai itu dengan namanya proposal ya kan. Tadi kita lanjut sedikit gitu. Jadi izin dari atasan dan juga pimpinan itu merupakan syarat pertama supaya aplikasi ini kan istilahnya bisa terlaksana dan Iya, untuk itu betul. tentu kita harus membuat proposal yang bisa meyakinkan. Nah, itu, iya. kan? Biasanya agak susah tuh emang Susah. tuh meyakinkan. Jujur itu waktu itu memang naik turun gitu. Iya. Karena kan kita harus karena mulai dari keuangan kita meyakinkan dulu misalkan di keuangan, tapi juga di bagian umum yang pengelola mobil dinas juga tentu harus diyakinkan. Iya, betul. Nah, di level sekretariat sendiri itu kita ada beberapa kali rapat dan lain sebagainya. Alhamdulillah sih waktu itu Pak Ses setuju dan kata Pak Ses oke. setuju. Oke, kita naikkan ke level Rapim Dirjen ya. Nah, ternyata alhamdulillah juga Pak Dirjen menyambut baik. Oke. Tapi ada tapinya. Kalau ada tapinya biasanya panjang. Smooth banget ya. Iya. Saya masih ingat tuh. Oke, proposal ini bagus, tapi masih pada level hipotesa. Oh, belum Iya, ada jadi- pembuktian istilahnya gitu ya. Kita sudah menggambarkan bagaimana expected benefit ya istilahnya. Kira-kira keuntungannya apa aja Pak kalau seperti ini diimplementasikan gitu. Tapi semuanya adalah serba hipotesa. Iya, betul. Oleh karena itu kita diminta coba kita buktikan gitu, menjadi empiris gitu kan. Iya. Oleh karena itu kemudian akhirnya bersama-sama kita lakukan dulu survei. Ingat tuh, survei kepada para pegawai. Sebenarnya pegawai ini responnya bagaimana sih? Iya. Kalau ada inovasi dan itu penting banget gitu kan. Iya, betul, karena yang akan menerima inovasi itu adalah mereka juga gitu. Betul. Karena waktu itu ingat tuh hipotesanya memang ada pegawai yang mendukung, ada pegawai yang mungkin akan sedikit resistensi. Iya. Persenannya boleh tahu nggak dikit? Bacakan yang mana nih yang yang mendukung? Karena asumsinya inovasi ini akan membuka akses kepada lebih banyak pegawai, Iya. kita asumsikan waktu itu dukungan akan lebih luas. Oke, asumsinya itunya ya. Oke. Hipotesa seperti itu. Iya. Iya. Optimis. Iya. Tapi ya tentu kita harus melihat bahwasanya ada stakeholder yang mungkin masih ingin dibuktikan lebih gitu. Yang Oke. kata tadi misalkan selama ini bisa mengelola unit secara langsung, kemudian kita sentralisasi. Nah, kita harus membuktikan bahwasanya kita akan menggantikan dengan layanan yang lebih baik. Oke. Itu tuh makanya Mas
Mas Oka itu juga bagian operasional itu sangat krusial. Iya betul. Oh, gitu. Dan alhamdulillah juga ternyata hasil survei itu Iya. mendukung. Oke. Bahkan yang klaster yang kita anggap waktu itu ada resisten ternyata juga overall secara ini Mendukung juga gitu ya, oke. gitu. Dari situ kemudian Pak Dirjen bilang, oke, kita laksanakan. Oh. Mungkin kan tadi udah mencoba implementasi, men-sounding ke atasan mendukung, terus juga teman-teman yang disurvei juga mendukung. Nah berikutnya? Habis itu ya kita memastikan pengembangannya. Semua memastikan tadi 4 stream itu ready to use. Misalnya, kan? Yang tadi bilang, makanya nggak mungkin misalnya siswa buat, Mas Oka nggak siap gitu kan, itu Iya, nggak mungkin. betul. Jadi semuanya harus Harus jalan beriringan ya. Simultan. Iya. Kalau boleh jujur ya, proses bisnisnya memang agak kompleks. Oke. Dan itu, tapi kita bisa bilang bahwasanya proses bisnis yang kita bangun itu bisa menyesuaikan antara kebutuhan organisasi dan juga tetap menjaga praktik terbaik gitu. Oke. Seperti itu. Iya. Tapi kalau nggak salah Bu Menteri juga ada itu Mas Oka ya? Itu Gimana? Coba cerita. Mungkin ada kan tadi udah Justru malah dirapim ya Man ya, kalau nggak Nah, salah itu ya, kan Man, udah ya. sampai level dirjen. Nih teman-teman ini keren banget ketemu dirjen gitu ya, rapat gitu. Gua nggak tahu rasanya kayak gimana. Mas Wawan yang sering rapat sama Pak Dirjen ya. Kalau dari ya kan kita kementerian ya, Oke. otomatis pimpinan tertinggi adalah menteri. Sip. Menterinya sendiri gimana nih? Pas tahu ada akses KN. Wawan ini saksi matanya nih Mas. Ya, Gimana? kita ingat waktu itu bulan Januari. Pas 2020. Ya, Ya, Januari 2020. Ah. Jadi setelah Desember itu kemudian bisa operasionalisasi dengan lingkup sekretariat, kemudian kan tahun depannya kita proyeksikan akan ke kantor pusat gitu kan ya. Oke. Dan pas banget bulan Januari itu, tapi lupa tanggalnya ya, itu ada Bu Menteri ingin ada one on one dengan eselon 1. Nah kebetulan gilirannya ke DJKN. giliran ke DJKN. Oke. Nah, ternyata pimpinan waktu itu bilang, kita cerita juga salah satunya kita sedang mengembangkan akses KN. gitu. Dan ternyata kita agak-agak takut juga tuh responnya. Iya. Ternyata Bu Menteri itu responnya melebihi ekspektasi kita. Tahu nggak apa itu? Gimana katanya? Secara ini ya saya lupa bahasa aslinya. Tapi beliau bilang saya sangat mendukung inovasi ini dan Ya. saya ingin ini diterapkan secara masif dan ambisius Waduh. di lingkungan Kementerian Keuangan. Wah, luar biasa. Masif dan ambisius. Iya, itu dia dua kata kuncinya tuh. Iya, Itu berat ya. Walaupun Harus kita masif dan ambisius. itu memberikan PR juga kan Iya. seperti itu sebenarnya. Oke. Nah, kalau tadi udah, maksudnya ini udah mestakung banget ya dengan semesta udah mendukung gitu ya. istilahnya. Iya juga. Iya. Terus manajemen apa ya secara realnya tuh seperti apa Mas Oka? Kayak misalkan kan tadi udah berusaha menyesuaikan dengan standar barang, standar kebutuhan. Oke. Nah, terus juga barang mobil-mobil yang ada ini secara di lapangan seperti apa? Karena kan tadi kayaknya ada driver juga gitu ya. Apakah si driver ini kalau mau menggunakan akses KN itu tersedia atau seperti apa, Mas? Oke, itu tadi dari 40 kendaraan yang sesuai SBSK itu kan kita akhirnya seleksi juga karena beberapa ada kita butuhkan untuk backup pimpinan, ada kendaraan operasional khusus, Oke. ada beberapa ini, jadi kita terpilih sekitar 20 sampai 30 kendaraan. Jadi kita pilih aja, kita cuma menggunakan 2 tipe nih. Ini sebut merek gak apa-apa sih? Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Iya. Karena nggak percuma juga kita nggak bakal percuma nerima juga. sponsor. Oke. Cuma disebutin. Oh iya. Jadi kita ada 2 pilihan nanti di aplikasi itu, mahasiswa menyediakannya itu. Kita bisa pakai diesel atau pakai yang bensin. Oh gitu. Nah. Tergantung klasifikasinya tergantung bahan bakar ya. Atau gimana? Tergantung kita punyanya sih Mas. Oh gitu, tergantung punyanya. Antar sama Innova Mas. Nah, itu. Jadi Katanya nggak boleh. Oke. Aku belum bisa sama Pet. Iya. Terus Mas. Jadi si pengguna layanan dalam hal ini teman-teman pegawai dan pejabat yang ada di kantor pusat itu dia bisa milih kita mau pakai yang mana nih mobilnya. Terus mereka juga bisa milih, aku bawa setir sendiri deh. Kalau enggak ini nanti aku rapat tapi tempatnya parkirannya susah. Jadi dia bisa minta driver dari kita. Ya itu tadi semacam Gojek, Grabcar gitu. Dia order by aplikasi, dijemput dari mana, mau datang ke kantor diturunin mana, kemana gitu. drop off. Oh, terus ditinggal gitu Iya, ya. jadi ya itu tadi menggantikan dengan kenikmatan yang lebih. Iya, Kenikmatan yang lebihnya adalah pertama bener juga. sekelas pegawai, sekelas pelaksana Ya nggak mungkin disupirin dong. nggak mungkin disupirin. Iya, itu dia.
Dia tinggal datang ke lobi, nunggu mobil datang, masuk mobil, nggak kena macet, dia tinggal santai, bisa nyiapin presentasi, bisa nyiapin bahan rapat, nyampe tempat tinggal turun, nggak perlu bingung nyari tempat parkir. Iya benar, itu emang benar. Jadi Itu adalah distribusi kenikmatannya kenikmatan lebih tinggi, betul. Iya, distribusi kenikmatan itu penting buat akses Iya. karena dengan adanya akses KN ya itu tadi ya benar. Seumur-umur ya saya sendiri nggak pernah disupirin gitu ya kalau Nah. dalam acara kantor. Biasanya malah yang disuruh nyetir gitu kan. Kalau ada akses KN ini kan jadinya enak gitu ya. Mas Anda tanya dong, Apa tuh? berapa sub aplikasi yang dibangun sama siswa? Oh jadi wah, ini jadi kayak sudut ya. Oke. Oke. Karena tadi memang udah- sebenarnya tuh yang merancang dari awal tuh di aplikasinya sendiri tuh dia udah punya kayak semacam Oke. roadmap gitu, Mas. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam ke aplikasinya sendiri. Jadi si akses KN ini seperti yang tadi udah disampaikan agak meniru gitu ya atau mencoba best practice seperti pemesanan transportasi online. Nah, boleh ceritain lebih dalam nggak Mas Siswa? Sebenarnya akses KN ini fitur yang ada di situ seperti apa? Terus ya kalau tadi Mas Oka bilang ada roadmapnya sebenarnya dari mana sampai kemana? Monggo Mas. Ya. Kalau fitur akses KN sendiri itu kita dulu itu awalnya hanya fitur pinjam. Jadi meminjam kendaraan dinas. Oke. Seperti itu aja Mas. Nah, tapi kita berdua itu brainstorming, saya sama Mas Wawan brainstorming. Wah kalau fitur pinjam aja kayaknya biasa aja gitu loh. Oke. Kurang cukup ya kenikmatannya? Iya. Kalau pinjem pakai Google Form aja ya gitu ya. Kalau usah pakai aplikasi selesai. Iya. Tinggal telepon juga bisa pinjam. Iya, telepon betul. Pinjam aja. Nah, Aha. setelah itu kita brainstorming gimana kalau menggunakan driver gitu kan Mas Wawan. Iya. Gimana kalau menggunakan driver? Wah, kalau driver itu kita belum tahu ya Mas anggarannya gimana, balik lagi ke umum nih Oh, anggarannya gimana, oke, terus oke. penyediaannya drivernya seperti Seperti apa? Iya ya benar, kan? benar. Nah, dan apa di lapangan ini nanti drivernya itu bisa pegang masing-masing mobil atau gimana gitu kan tuh. Ah, itu dia sekali tuh. lah. Iya. Banyak sekali nih ya, apa namanya Pertanyaan ya. Iya, Variabelnya banyak. Betul. dari situ kita coba nih buat yang ada drivernya. Oke. Kita lihat beberapa aplikasi kan, ada penyewaan mobil dengan driver seperti itu, kita brainstorming dari sana, kita coba olah, kita berusaha padukan dengan peraturan yang ada di kita, gitu kan, bisa nggak kayak gini gitu kan, masuk nggak. Nah, saat jalan nih, Iya. saat jalan dengan Iya. menggunakan driver, ada satu kendala Mas. Nah, ini gimana nih kalau orang pengen dijemput gitu kan? Oke, kan tadi udah Iya, nganter, udah sekarang nganter, jemput. masa ditinggal di Iya. biarin aja gitu. Ntar kayak Jalangkung. Datang tadi jemput pulang udah diantar. Terus. Kasihan gitu Ah, kan. ah. Nah, apalagi nanti kedepannya ini akan kita integrasikan dengan ST surat tugas. Jadi di surat tugas itu kan nanti ada DIPA untuk transportasi. Iya betul. Nah, DIPA untuk transportasi ini nanti akan kita alihkan dengan penggunaan akses KN seperti itu. Oke. Nah, jadi nanti bisa lebih efisien lagi nih. Betul, maksudnya. iya. Lebih efisien lagi untuk apa namanya efisiensinya Oke. gitu. Ini tak potong sedikit. Iya. Aplikasi driver ini akan memberikan notifikasi ke driver apabila ada yang pesan gitu. Betul. Iya, Oke. Akan memberikan notifikasi ke driver, Ha-ha. kemudian ada aplikasi untuk usernya sendiri yang Oke. akses KN kita pegang ini. Iya. Kemudian untuk aplikasi admin di umum. Oke, buat mantau gitu buat ya. pantau ini orang pergi Kemana. perjalanan Heeh. Kemudian ada admin juga untuk bisa mengapprove peminjaman dari TU tadi. Oke. Kemudian ada aplikasi yang di TU-nya sendiri. Di TU masing-masing unit. Ya, masing-masing TU bisa meminjam kendaraan dinas untuk keperluan sosial seperti itu. Oke, berarti Jadi memang luas Iya. kita sekali implementasi itu Mas. Heeh. Kita sediakan semua aplikasi agar untuk meminimalisir kendala-kendala yang ada di lapangan. Iya seperti sih, itu. betul. Jadi kalau zaman sekarang kan biasanya kalau bicara soal aplikasi, IT dan segala macam, ada yang namanya agile method ya. Jadi itu Ya. dilahirin dulu, terus nanti perkembangan. Nah kalau akses kayak ini gimana Mas Iso? Apakah emang lengkap dulu atau emang dilihat kebutuhannya terus menerus kayak tadi kan Ya. tahu-tahu dari tadinya cuma diantar, terus ada Ya. pinjam, terus ada ya kayak gitu-gitu. Betul. Oke, inilah luar biasanya Mas Lawang. Bukan luar Jadi biasa. saya itu visioner Mas. Aha. Wah ini nanti kalau kayak gini gimana? Wah saya pusing Mas. Sebagai Udah ada coder, antisipasinya. sebagai coder pusing ya. Mitigasinya udah ada. Karena beliau sangat luar biasa ini visinya kan. Nah. Nah dari situ tapi alhamdulillah Mas
karena Mas Wawan mitigasi resikonya sangat bagus ya di depan. Jadi kita untuk perjalanan implementasinya ini tidak banyak merubah coding atau pengembangannya gitu. Berarti feature udah disiapin memang dari awal ya? Udah siapin dari awal. Oke. Apalagi Mas Wawan juga di awal juga tadi melakukan riset seperti itu kan di lapangan seperti apa gitu. Oke, jadi emang penting, disitulah pentingnya sebuah sebuah kebijakan atau apa didahului dengan riset. Jadi udah tahu sebelum dilahirkan gitu kebijakannya. Jadi udah mengakomodir semua kebutuhan yang ada di lapangan. Kalau dari manajemen drivernya sendiri gimana Mas Oka? Driver kayak itu tadi, karena Mas Wawan dan Mas Wiswo dalam aplikasinya mengamanatkan adanya fitur pesan itu tadi, kami mau nggak mau harus menyediakan nih. Ya. Kita udah dibikinin suatu project yang bagus, kita udah dibikinin suatu probis, ada aplikasinya. Oke, kita mau nggak mau kita harus rekrutmen SDM baru. Oke. Jadi memang untuk saat ini dedicated driver kita baru ada 3. Karena memang sebenarnya adalah Oke, kita coba dulu. Dalam 1 tahun implementasi ini sebenarnya kita tuh mau capturing data. Data awal itu kita pengen tahu sih sebenarnya minatnya teman-teman pengguna layanan ini kemana sih? Banyak yang pinjemnya kah atau butuh pakai driver? Jadi kita tes dulu pakai 3 driver dedicated. Udah running well, alhamdulillah udah berjalan lancar, didukung dengan aplikasi yang dari mahasiswa juga. Untuk saat ini karena kebetulan kita kehantem pandemi juga, jadi data yang kita capture mungkin agak kurang optimal kali ya. Karena ya otomatis perjalanan perjalanan itu berkurang ya. Tetap berkurang, mau nggak mau tetap ya lah, berarti ini belum data yang optimal yang bisa kita gunakan untuk kebijakan next step-nya lah. Tapi alhamdulillah untuk saat ini sudah mencukupi dan respon pengguna layanan. Jadi balik lagi ke aplikasi, mahasiswa juga menyediakan rating. Dalam aplikasi itu. Dari dalam sistem tuh. Benar-benar persis kayak Gojek. Begitu kita selesai minjem, nanti akan muncul 5 bintang yang bisa dipilih. Seberapa puaskah si pengguna layanan itu atas fasilitas yang kita berikan. Jadi kita ada pilihannya mulai dari keramahan driver, armada dan lain sebagainya. Semua aspek dinilai. Dinilai ya. Betul. Itu juga bisa jadi itu hasil penilaian penting buat kami nih. Betul. Penting buat kami sebagai introspeksi. Yang kurang ini. Yang perlu dipertahankan ini. Sip. Itu tadi alhamdulillah sampai sekarang rating kita di 4,5, 4,6 seperti itu. Dari skala 5 ya. Dari skala 5. Jangan 4,6 dari skala 100 ya, jelek dong jadinya. Harus dijelasin skalanya. Nah, tapi tadi kan berarti dedicated driver 3 tuh ya Mas ya? 3 untuk saat ini. Nah, sementara armadanya kan tadi ada 30-an ya? Nah, itu kalau ada yang bersamaan minjem satu waktu tuh gimana? Pernah nggak terjadi? Kayak misalkan ada 5 orang yang pinjam 5 mobil, semuanya pengen diantar, sementara driver cuma 3 nih yang standby. Iya betul. Nah itu kayak gimana Mas? Ya itu tadi cepat dia dapat sih sebenarnya. Kalau dia nggak dapat driver, dia masih ada opsi untuk pinjam mobil aja. Kalau misalkan lepas kunci. Tapi berarti kalau kita mesen, kita mau tadinya diantar driver, terus ternyata drivernya tidak tersedia, langsung diarahkan. Itu nggak langsung sih. Gitu. Ada notif jadi ada notif semua driver kami sedang melayani pelanggan. Jadi nanti misalkan ini dia akan bisa masuk ke fitur yang satunya lagi, fitur pinjam. Seperti itu. Oke. Kalau secara konsep sebenarnya emang ini masih mobil dinas ya sekarang. Kalau dari Mas Wawan sendiri sebagai yang membuat latar belakang dan segala macam sehingga tercetusnya ide ini, ada nggak harapan ini bisa diimplementasi? At least untuk kendaraan dinas tapi diimplementasi karena DJKN udah nih kantor pusat. Gimana kalau ke unit-unit daerah, kan DJKN punya unit di daerah, kantor vertikal gitu ya. Terus juga Kementerian Keuangan. Terus ke seluruh kementerian. Gimana Mas? Ya, sebenarnya pengembangannya ini kita udah coba menyiapkan pengembangan dari awal ya. Dan ada beberapa dimensi gitu. Tapi sebelum itu ada satu pertanyaan waktu kita membuat proposal itu. Apakah lebih efisien disediakan sendiri ataukah outsourcing? Maksudnya dari armadanya dan voucher Mas. Dan voucher. Voucher ini voucher apa? Seperti misalkan kalau di swasta biasanya kayak voucher taksi gitu-gitu ya. Oke. Dan kita sudah melakukan analisis komparatif juga. Dan ternyata memang yang paling ideal sementara kita pilih sifatnya in-house providing. Kita sediakan sendiri seperti sekarang gitu kan ya. Dalam perjalanan kita akan data capture. Kita coba melihat data utilisasi real dalam setahun seperti apa. Mungkin Mas Oka lupa tuh. Ternyata SBSK kita kan 40 ya, standar barang standar kebutuhan kita tuh 40 mobil.
tetapi sebenarnya penggunaan real itu jauh di bawah Oh itu. iya. Iya betul. Secara Iya. realnya jauh di Setelah bawah kita lihat penggunaan tiap harinya, itu rata-rata tuh paling cuman maksimal ya sebelum pandemi ya. Iya. Sebelum pandemi itu rata-rata maksimal hanya 12 kendaraan yang keluar dalam satu hari. itu. Dalam satu hari. Dalam satu hari hanya 12 kendaraan. Iya, enggak. Oke. Itu mencerminkan mobilitas teman-teman pengguna layanan atas kendaraan yang sebenarnya selama ini dulunya mereka handle sendiri. Iya. Jadi iya, bisa betul. kebayang kan Aha. berapa kurang optimalnya kendaraan itu sebelumnya. Oke. Yep. Itu tadi. Lanjut Mas. Ya, jadi tujuannya ini, maksudnya dari aplikasi ini selain tadi memberikan pelayanan, kemudian efisiensi, yang paling penting sebenarnya adalah memberikan data. Iya, betul, data gathering itu ya. kemudian akan menjadi basis Betul. untuk optimalisasi aset. Ya, benar. Ternyata standar barang itu bisa diperbaikin, bukan 40, bisa ternyata sepertiganya. Oke. Dan itu bayangkan kalau itu bisa diterapkan tidak hanya di kantor pusat, tetapi juga di seluruh kantor dan bahkan di seluruh kementerian lembaga. Iya, Itu iya, kita benar. bisa lihat magnitudenya sangat besar. Iya. Itu satu. Nah, yang dimensi kedua adalah terkait jenis aset. Nah, Oke. Jadi sebenarnya awalnya itu kita pinginnya itu bukan hanya mobil, Tapi tetapi juga jenis aset yang lain, misalkan working space, Oke. meeting room dan lain sebagainya. Jadi ibaratkan Oke. kalau pemerintah kan punya banyak aset betul. dan aset itu tidak selalu digunakan, ya kan? Iya, ada yang- ada yang ada yang- idle. iya, Misal betul. contohnya di Alman aja tuh misalkan Iya, dari benar, 10 meeting room ternyata digunakan hanya 3-4. Iya, betul. 6-nya gimana? Iya, Nah, benar. kalau kita bisa memberikan akses Heeh. idle aset ini ke swasta atau ke market, itu kita bisa tidak hanya efisiensi tetapi bisa menciptakan revenue. Iya, benar. Jadi ada revenue stream sih ya. Iya. Jadi sebenarnya tahap akhir dari ini adalah setelah data bisa didapat, utilisasi real bisa kelihatan, Oke. kita juga bisa memberikan akses kepada market untuk Ya. aset-aset publik. Hmm. Seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Iya. Berarti emang secara apa ya? Emang dari awal tuh secara konsep udah sebenarnya ini luas, nggak cuma soal mobil dinas gitu, tapi dibuat benar-benar ke seluruh barang milik negara atau aset negara yang lainnya gitu ya. Tapi Nah, Mas gimana? Iya. Konsep yang luas itu tetap harus selalu dimulai Dari yang kecil. The very small dimension. Ya, benar. Small dimension. Benar. Iya, iya. Kalau kata Agim mulailah dari keluarga dari diri sendiri gitu Iya. kan. Nggak akan bisa berubah kalau kitanya sendiri nggak Iya, bergerak gitu. seperti itu. Nah, bicara soal harapannya teman-teman sendiri sekarang itu seperti apa dengan udah dilaksanakan AKSKN dalam lingkup DJKN kantor pusat gitu ya. Mungkin dari Mas Oka sendiri sebagai pengelola realnya gitu ya sekarang. Harapannya yang pertama ini sustainable dulu. Ini berjalan dengan lancar dulu, semuanya smooth. Ya alhamdulillah udah nggak ada resistensi lagi untuk saat ini. Untuk next visionnya adalah, oh ya kita mau ngasih tahu nih sebenarnya dari pihak Setjen, dari Kementerian Keuangannya sendiri sebenarnya sudah ada sinyal untuk mau mereplikasi aplikasi ini, Mas. Oh gitu. Jadi kemarin Mas Maman ya kita ada rapat dengan Organta. Jadi Organta menyampaikan niat mereka mau mereplikasi aplikasi ini untuk masuk ke office automation-nya mereka. Oke. Jadi- Organta itu organisasi dan tata Dan tata laksana. laksana. Nah, itu salah satu unit di Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Ah. Jadi ada sebuah istilahnya ada sebuah jalan untuk batu loncatan ke atas ini diimplementasikan di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan insya Allah. Jadi Oke. mudah-mudahan rencana itu bisa terlaksana. Itu akan membawa nama Akses KN sebenarnya. Tetapi yang paling penting adalah sama yang dulu pernah disampaikan Mas Wawan sih. Konsep ini yang supaya gimana caranya itu bermanfaat ya Mas ya. Bukan unitnya, bukan namanya, tetapi Betul, adalah betul. manfaatnya sebenarnya Iya. yang mau kita achieve di sini Oke. sebenarnya. Terus selain itu ya tadi mulai dari meeting room dan lain sebagainya yang disiapkan nanti ke depannya di bagian umum juga sebenarnya kita juga kita punya aset ya nanti kita bisa pakai, siapa tahu nanti Akses KN bisa buat pinjem atau booking villa Wah. di aset kami yang ada di Puncak sana kan Oh, kita DJKN punya villa ya? punya. Wah, mantap. Kita ada di Kolibah ya Mas ya. Mahasiswa yang lebih paham waktu itu. Villanya keren. Kita punya Ada villa kolam renangnya. bisa dipinjam. Umum atau cuma pegawai? Untuk saat ini pegawai. Pegawai ya. Pegawai, tapi mungkin who knows lah ya, bisa kita mereplikasi kayak Oyo atau apa yang sudah disebut merek jadi masa. Ya pokoknya kayak aplikasi-aplikasi Ya, yang aplikasi booking nyewa-nyewa itulah. tempat Tapi nginep. kan itu kita lihat sebagai gimana caranya kita untuk memaksimalkan PNBP ya Mas.
sebenarnya. Betul. Dan mengoptimalkan aset, Aset yang sudah ada, Karena benar. memang ya siapa sih yang mau pakai kalau bukan market gitu kan. Iya. Itu tadi sih sebenarnya harapan kita ke depannya, akses KAN bukan hanya sekedar peminjaman kendaraan, tapi lebih luas. Dia adalah tools untuk bisa mengoptimalisasi barang milik negara. Oke. Seperti itu mungkin. Nah, sebagai codernya, kalau dari mahasiswa, sebagai si tukang coding aplikasi. Tapi aplikasinya emang web aja atau mobile aja atau tersedia untuk iOS atau sebelum ke harapan mahasiswa? Ya, kalau saat ini hanya untuk di Android aja mas. Oke. Nggak mobile. Heeh. Untuk webnya untuk operasional di kantor ya. Iya, di TU untuk yang sama TU. admin tadi. Oh, Kalau gitu. untuk driver dan usernya user, itu Android. Iya, pakai Oke. Android. Nah, terus harapannya mahasiswa? Ya, harapannya ini sesuai namanya ya, akses KN, akses kekayaan negara gitu. Iya. Nah, jadi dulu awalnya itu kita ingin membangun sebuah aplikasi yang besar gitu kan, di mana kita ini DJKN. Iya. DJKN kan adalah apa ya, pengelola aset Indonesia gitu loh. Iya. Kita kedepannya akses KN ini dapat digunakan sebagai salah satu tools di mana akses KN ini berkontribusi dalam menyumbang efisiensi Pengeluaran. Oke. pengeluaran. Dari segi pemeliharaan berarti ya, sama bahan bakar mungkin gitu ya. Ya, seperti itu mas. Oke. Kita dulu juga sempat main ke Gojek mas ya waktu Iya. itu ya. Oh, oke. Kita sempat menawarkan room space mas, coworking space. Mm-mm. Jadi di sana waktu itu kita udah punya gambaran gitu kan, kemana nih akses KN ke depannya. Kita hanya berkutat sebagai aplikasi kendaraan dinas saja gitu Oke. kan. Nah dari situ, dan dulu itu lagi hits ya, coworking space itu lagi ngehits banget di kalangan Iya, anak betul. milenial kan. waktu Iya, itu benar, kan, benar, sebelum benar. pandemi ini kan. Ha. Nah, kita main ke Gojek untuk menawarkan hal tersebut, kita ngobrol, kita brainstorming, dan mereka itu menyambut baik mas sebenarnya. Iya. Ya, mereka menyambut baik tentang hal ini. Iya. Itu Gitu sih, ya. Mas, mungkin, Kalau dari Mas Wawan sendiri? Ya, sebenarnya dengan sudah terimplementasinya itu sebenarnya saya sudah sangat puas gitu ya. Ha. Karena memang sangat, kalau mengingat itu sangat panjang ya, dari proses yang kita bilang itu idea, Ha. kemudian menjadi implementation itu sangat panjang. Iya benar. Dan alhamdulillah sekarang sudah tereksekusi. Nah, tetapi kita juga ketika mendesain ini bersama-sama ada harapan yang lebih luas gitu Oke. kan ya. Tadi udah disebutkan banyak, tapi saya ingin nambahkan sedikit bahwasanya kita pinginnya ini menjadi semacam inkubator gitu. Jadi DJKN itu kan memang tadi udah dibilang adalah pengelola aset. Ini Iya. pembuat kebijakan bagaimana pengelolaan aset di level pemerintah, kementerian lembaga itu bisa dilakukan. Nah, salah satunya tentunya kita mengharapkan ada inkubasi di dalam gitu. Jadi sebelum diimplementasikan lebih luas Iya. ke level pemerintah gitu kan ya, ini diimplementasikan dulu di level DJKN sendiri. Nah, Oke. jadi diharapkan akses KN ini menjadi sebuah inkubator untuk kemudian menjadi kebijakan yang sifatnya makro atau nasional. Gitu. Seperti itu sih. Wah, Mas Anda. gila. Biar matang dulu di dalam. Biar Iya, matang biar dalam. Iya matang benar. gitu. Karena kalau nggak matang di dalamnya nggak enak ya. Kayak daging aja cuma matang di luar tuh nggak enak gitu. Begitu Masih juga. rare. Iya. Begitu juga kayak gini gitu. Maksudnya biar matangnya menyeluruh terus baru siap keluar gitu ya. Nah, ini menarik ya. Maksudnya kita mungkin sahabat aset juga sebenarnya apa sih yang dilakukan sama pemerintah, apalagi yang pengelola aset gitu kan. Itu jarang sekali muncul emang ke permukaan. Tapi dari cerita teman-teman saya yang bertiga ini terlihat bahwa pemerintah ini mulai berupaya, sebenarnya dari dulu sih sudah berupaya memperbaiki tata kelola dan juga terutama di bidang manajemen public asset atau aset milik negara gitu ya. Jadi ya mulai ada tahap perbaikan, terus juga mencoba untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada gitu ya. Nah, sebelum saya tutup, tadi kan belum bicara soal gongnya nih, angkanya. Sebenarnya dari ada akses KN itu berapa sih yang bicara soal efisiensi? Berapakah angka efisiensinya dari yang sebelum sama yang sekarang sudah ada? Mungkin bisa diceritakan sebagai penutup. Biar gong aja nih Gongnya angkanya. untuk kalau ngomongin angka pasti kan agak fantastis ya. Yang pertama tadi, yang jelas PNBP tadi ya, yang paling gong itu PNBP itu tadi. Terus setelah itu, dengan adanya sentralisasi pengelolaan ini, kita bisa menghemat hampir at least 50% dari biaya operasional tahun sebelumnya. Oke. Kalau mau ngomongin angka, bisa kita bilang sih untuk 2019 itu dia
sekitar 730 Juta. tiap tahun setahun. Oke. Itu dengan kondisi setiap tahun, setiap bulan kita memberikan nominal yang sama kepada masing-masing unit dan kita nggak tahu penggunaannya. Ya. Dengan setelah desentralisasi, ternyata itu kita cuman habis sekitar 360-350 setahun. Sebagai kata penutup dari 3 kawan saya ini, mungkin ada pesan-pesan buat sahabat aset? Selamanmu. Oh iya. Saya bidangnya dari situ ya. Nah ini penting banget tadi. Jadi sahabat aset, walaupun dari tadi kita menggunakan kata saya, kami atau kita ingin tegaskan bahwasanya akses KN ini itu tidak spesifik hasil 1 atau 2 orang, tetapi hasil dari sebuah sistem. Betul. Jadi makanya ketika kita bilang siapa foundernya, kita bilang foundernya adalah DJKN. Iya. Betul. Karena banyak orang yang terlibat di dalamnya, juga banyak pemikiran-pemikiran yang berkontribusi di sini. Iya. Jadi kami sama sekali tidak berani bilang bahwasanya ini hasil saya, Iya, siswa betul. atau apa. Gitu. Iya, Jadi iya, itu penting iya. banget dan itu ya semangat itu yang sangat penting di dalam sebuah inovasi. Jadi kadang kita ketika membuat inovasi itu sebenarnya memiliki kans untuk diimplementasikan lebih luas. Tapi karena kita ada personal interest gitu kan ya, kita membatasi bahwasanya oh ini kan punya saya gitu. Padahal ketika kita buka akses bahwasanya ini adalah hasil bersama, itu akan lebih mudah diimplementasikan Ya. dan lebih cepat juga untuk diterima. Dari awal kita tekankan seperti ini. Jadi itu salah satunya terlepas tadi betapa kompleksnya persiapan ini, tetapi yang kami tekankan bahwasanya adalah siapa founder Akses KN, kita bilang ini adalah organisasi DJKN dan dari sini akan terus berkembang. Seperti itu Mas Anda. Kalau menggarisbawahi katanya Mas Wawan, berarti inovasi itu akan terlahir dari kolektif kolegial, nggak bisa sendiri. Betul sekali. Mas Iswo, mungkin ada pesan-pesan buat sahabat aset terakhir? Untuk sahabat aset, yang paling penting adalah semangat belajar dari kita semua untuk terus memajukan Indonesia. Jangan lelah untuk mencintai Indonesia. Waduh, Luar biasa. luar biasa. Sering kata bukti menangnya. Keren. Kalau dari Mas Oka? Iya, makasih untuk sahabat aset saat ini. Di saat yang sulit, di saat yang susah di masa pandemi ini sebenarnya itu adalah sebuah cambukan untuk sahabat aset bisa mengeluarkan kompetensi yang benar-benar sahabat aset miliki. Kayak mahasiswa, Mas Wawan, sebelum ada pandemi mereka udah tahu bakalan seperti ini. Jadi mereka sudah mempersiapkan tools-tools yang bisa digunakan untuk meminimalisir adanya kontak atau secara virtual. Mungkin di saat seperti inilah saatnya kita menggali potensi kita lebih dalam, mencari apa yang menjadi berlian di diri kita untuk ditunjukkan ke atas. Mungkin seperti itu Mas Anda. Iya. Terima kasih banyak. Kalau disimpulkan dari 3 kata ini adalah bersama-sama, jangan lupa terus untuk belajar dan cari potensi di diri kalian. Oke, terima kasih Mas Wawan, Mas Iswo, sama Mas Oka sudah Sama-sama. bisa maksudnya meluangkan waktu hadir di podcast, memberikan informasi mengenai akses KN kepada sahabat aset semuanya. Terima kasih banyak dan untuk sahabat aset jangan lupa untuk subscribe podcast tersedia di YouTube Lembaga Manajemen Aset Negara dan juga bisa didengarkan kalau nggak sempat nonton videonya bisa didengarkan secara audio nanti di Spotify ya. Sampai jumpa, terima kasih banyak sudah mendengarkan dan atau menonton podcast episode kali ini. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya persembahan Lembaga Manajemen Aset Negara. Sampai jumpa.